Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, dalam video kali ini saya dan teman saya Mujalipah ingin mempresentasikan sebuah makalah dari mata kuliah Lembaga Keuangan Syariah Non-Bank. Makalah ini berjudul Dewan Pengawas Syariah dan dengan dosen pengampu Haji Abdul Ghafur LC.MA. Dan makalah ini telah disusun oleh saya sendiri, Lukman Saufi, dan teman saya Mujalipah. Mungkin tidak usah lama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke pembahasan materi pada makalah kali ini. Let's go. Oke, saya akan membacakan makalah dari mata kuliah Lembaga Keuangan Syariah Non-Bank yang berjudul Dewan Pengawasan Syariah. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Yang pertama ada pengertian Dewan Pengawas Syariah. Dewan Pengawas Syariah atau yang lebih dikenal sebagai DPS merupakan badan yang ada di Lembaga Keuangan Syariah dan bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan Dewan Syariah Nasional di Lembaga Keuangan Syariah. Dewan Pengawas Syariah ini berkedudukan di bawah Rapat Umum Pengawas Syariah atau sejajar dengan Dewan Komisaris di dalam struktur suatu bank syariah atau lembaga keuangan syariah. Selanjutnya, B. Sejarah terbentuknya Dewan Pengawas Syariah. Sekitar tahun 1999-an, perhatian umat Islam di Indonesia terhadap ajaran ekonomi yang berdasarkan syariah mulai tumbuh dan berkembang. Melihat kenyataan seperti itu, MUI bersama institusi lain, terutama Bank Indonesia, memberikan respon positif dan bersifat proaktif. Salah satu hasilnya adalah kelahiran Bank Muamalat Indonesia 1992 sebagai bank yang pertama di Indonesia yang berbasiskan syariah dalam kegiatan transaksinya. Kelahiran bank syariah diikuti dengan bank-bank lain, baik yang bentuk full branch maupun yang hanya berbentuk divisi atau unit usaha syariah. Tidak ketinggalan, lembaga keuangan lainnya seperti asuransi syariah takaful, dompet duafa, BPRS, BMT yang terus bermunculan. Untuk lebih meningkatkan khidmah dan memenuhi harapan umat yang semakin besar, MUI pada Februari 1999 telah membentuk DSN atau Dewan Syariah Nasional. Lembaga ini yang beranggotakan para ahli hukum Islam atau fuqaha serta ahli dan praktisi ekonomi terutama sektor keuangan baik bank maupun non-bank berfungsi untuk melaksanakan tugas-tugas MUI dalam mendorong dan memajukan ekonomi umat. Selanjutnya C. Tugas pokok dan fungsi Dewan Pengawas Syariah. Yang pertama, memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional bank terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh DSN. Yang kedua, menilai aspek syariah terhadap pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan bank. Yang ketiga, memberikan opini dari aspek syariah terhadap pelaksanaan operasional bank secara keseluruhan dan laporan publikasi bank. Yang keempat, menyampaikan laporan hasil pengawasan syariah sekurang-kurangnya setiap 6 bulan ke depan direksi, komisaris, Dewan Syariah Nasional, dan Bank Indonesia. Selanjutnya, fungsi utama Dewan Syariah yaitu yang pertama sebagai penasehat dan pemberi saran kepada direksi, pimpinan unit usaha syariah, dan pimpinan kantor cabang syariah mengenai hal-hal yang terkait dengan aspek syariah. Yang kedua, sebagai mediator antara lembaga keuangan syariah dengan Dewan Syariah Nasional dalam mengomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari lembaga keuangan syariah yang memerlukan kajian dan fatwa dari Dewan Syariah Nasional atau disingkat DSN. Yang ketiga, DPS melakukan pengawasan secara periodik pada lembaga keuangan syariah yang berada di bawah pengawasannya. Yang keempat, DPS berkewajiban mengajukan usul-usul pengembangan lembaga keuangan syariah kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan dan kepada DSN. Yang kelima, DPS merumuskan permasalahan-permasalahan yang memerlukan pembahasan DSN. Nah, mungkin itu penjelasan materi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Mujalipah. Persilakan.
Selanjutnya, D. Struktur organisasi Dewan Pengawas Syariah. Struktur DPS dalam organisasi Bank Umum Syariah bisa dilihat strukturnya. Dalam struktur di atas, Dewan Pengawas Syariah menempati posisi penting dalam Bank Umum Syariah, sejajar dengan Dewan Komisaris dan dalam menjalankan tugasnya berdasarkan Pasal 47 Ayat 4 Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33 PBI 2009 tentang pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik bagi Bank Umum Syariah dan unit usaha syariah. Wajib menyampaikan laporan hasil pengawasan DPS secara semesteran kepada Bank Indonesia paling lambat 2 bulan setelah periode semester dimaksud berakhir. E. Kendala yang dihadapi oleh Dewan Pengawas Syariah. Kurangnya inisiatif DPS dalam melakukan pengawasan, sehingga terjadi komunikasi yang kurang efektif dan efisien antara DPS dan manajer keaktifan DPS sebagai pengawasan yang dinilai kurang, karena masih belum fokus dalam pengawasan syariah BMT. Hasil laporan pengawasan DPS yang tidak ada tindak lanjut dari DSN. DPS memiliki kesibukan lain selain menjadi pengawas syariah, sehingga tidak fokus dalam mengawasi. Tantangan yang berat untuk mengajak seluruh elemen BMT dalam mematuhi syarat, terutama mengajak anggota tuntutan untuk selalu istiqomah dalam memenuhi aturan syariah, harus dilakukan bersama-sama dan saling mengawasi. Kesulitan mencari orang sebagai DPS yang mau berkomitmen kuat dan menjaga kepatuhan syariah. F. Strategi pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah. Strategi meliputi 3 hal, antara lain, yang pertama, pengumpulan data. Pengumpulan data merupakan tahap awal dalam pengawasan yang dilakukan oleh DPS. Pengumpulan data dilakukan setiap kali anggota DPS mengunjungi kantor DPD DIY Syariah. Pengumpulan data dibagi menjadi 2 kategori, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dalam rangka evaluasi bulanan dan pengumpulan data yang dilakukan dalam rangka pembuatan laporan per semester yang nantinya akan disampaikan kepada Bank Indonesia. Yang kedua, review operasional produk bank syariah. Setelah semua data dikumpulkan, DPS melakukan pemeriksaan secara teliti dan komprehensif. Pemeriksaan dilakukan dengan cara menganalisa keterangan staf operasional mengenai pelaksanaan produk bank terkait pemenuhan prinsip syariah dan kesesuaiannya terhadap fatwa DSN MUI. Selain itu, DPS memeriksa berkas akad yang dijadikan sampel. Dari berkas tersebut diteliti mengenai kelengkapan syarat-syarat akad dan pemenuhan prinsip syariah. Yang ketiga, pembuatan laporan hasil pengawasan. Setelah melakukan pemeriksaan data, DPS melakukan rapat bulanan. Dalam rapat tersebut akan dibahas mengenai hasil pengawasan operasional produk bank syariah. Apakah operasional bank syariah sudah memenuhi prinsip syariah atau terdapat pelanggaran atau prinsip syariah. Hasil dari rapat bulanan DPS ini dituangkan secara tertulis dalam risalah rapat. DPS juga menyampaikan hasil pengawasan dalam rapat bulanan Dewan Pimpinan BPD DIY Syariah. Mungkin itu saja penjelasan materi dari kami. Salah hilap mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang melihat atau membaca. Nah, itu dia kawan-kawan pemaparan materi dari kelompok kami. Semoga materi tadi bisa bermanfaat bagi kita semua ya. Saya dan teman saya Mujalipah, kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.